Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid-din rahimani rahimakumullah, ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan kajian Ulumul Quran pada bagian yang ke-8, halaman 150 dari buku Panduan Pengantar Studi Ilmu Al-Quran. Halaman 150, judul yang akan dibahas adalah pengumpulan dan penertiban Al-Quran. Barakallahu. Kalau ada yang bisa bacakan beberapa poin penting di bagian pertama, nanti untuk kemudian dijelaskan insyaallah. Yang dimaksud dengan pengumpulan Al-Quran, Jam'ul Quran oleh para ulama adalah salah satu dari dua pengertian berikut. Pertama, pengumpulan dalam arti hafazzahu, menghafalnya dalam hati. Jam'ul Quran artinya hufazzuhu, para penghafalnya yaitu orang-orang yang menghafalkannya di dalam hati. Inilah makna yang dimaksudkan dalam firman Allah kepada Nabi, di mana Nabi senantiasa menggerak-gerakkan kedua bibir dan lidahnya untuk membaca Al-Quran ketika Al-Quran itu turun kepadanya, sebelum Jibril selesai membacakannya, karena hasrat besarnya untuk menghafalnya. Surat Al-Qiyamah ayat 16-19. Janganlah engkau, hai Muhammad, karena hendak cepat menghafal Al-Quran yang diturunkan kepadamu, menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan kepadamu. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Oleh karena itu, apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya yang memerlukan penjelasan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW sangat ingin segera menguasai Al-Quran yang diturunkan. Dia menggerakkan kedua lidah dan bibirnya karena takut apa yang belum itu akan terlewatkan. Dia ingin segera menghafalnya, maka Allah menurunkan, janganlah engkau Muhammad karena hendak cepat menghafal Al-Quran yang diturunkan kepadamu, menggerakkan lidahmu untuk membacanya sebelum selesai dibacakan kepadamu. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacakannya. Ibnu Abbas berkata, maksudnya adalah kamilah yang bertanggung jawab mengumpulkannya di dalam dadamu, kemudian kami akan membacakannya. Firman-Nya, apabila kami telah membacanya, artinya apabila kami telah menurunkannya kepadamu. Makna ayat maka ikutilah bacaannya itu adalah dengarkan dan perhatikanlah ia. Adapun maksud ayat kemudian atas tanggungan kamilah penjelasannya, yakni menjelaskannya melalui lisanmu. Dalam redaksi yang lain dikatakan atas tanggungan kamilah membacakannya. Maka setelah ayat ini turun, Rasulullah diam apabila Jibril datang. Dalam redaksi yang berbeda, beliau mendengarkan, dan bila Jibril telah pergi, barulah beliau membacanya sebagaimana diperintahkan Allah. Kedua, pengumpulan dalam arti kitab buku ini, penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan surat-suratnya atau menertibkan ayat-ayatnya semata, dan setiap surat ditulis dalam satu lembaran yang terpisah, ataupun menertibkan ayat-ayat dan surat-suratnya dalam lembaran-lembaran yang terkumpul yang menghimpun semua surat, sebagiannya ditulis
sesudah sebagian yang lain. Ya. Barakallahu jamaah rahmatullah Allah SWT. Itulah dua bagian penting dari penjelasan proses pengumpulan Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Yang pertama terkait dengan hifdz. Jadi apa? Proses menghafalnya. Nah, tadi diterangkan terhadap turunnya Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah 16-19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayanah. Itu satu proses yang dialami oleh Rasulullah SAW karena keinginan beliau untuk cepat-cepat menghafalkan Al-Quran, sehingga ketika turun wahyu itu beliau qomat kami lisannya untuk mencoba untuk menghafalkan lebih cepat. Tetapi kemudian Allah menegurnya, kami yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu dan akan memudahkan bacaannya di lisanmu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena itu Nabi lebih tenang ketika mendapat wahyu-wahyu dari Al-Quran, yang kemudian sampai selesai malaikat Jibril baru nanti Nabi mengulang-ulangnya. Dan biasanya pengulangan itu terutama akan terjadi setahun sekali, kapan? Pada bulan Ramadan. Ya, Nabi biasanya diulangi seluruh apa yang diwahyukan oleh malaikat Jibril itu terjadi terutama pada bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Karena itu ibu sekalian, kita perlu untuk menghidupkan Ramadan ke depan ini. Mudah-mudahan Allah temukan kita dengan Ramadan agar senantiasa lebih banyak mengulangi dan menguatkan hafalan dan bacaan Qur'annya. Biasanya para salafus saleh mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar dimudahkan oleh Allah ketemu dengan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Nah, kita ini sudah hampir kurang dari 1 bulan akan masuk Ramadan. Makanya jangan lupa dari doa-doa kita untuk minta kepada Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan, sehingga di situ kita akan memaksimalkan musim kebaikan, ya, agar kemudian kita mengikuti seperti firman sabda Rasulullah yang disampaikan oleh seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril, ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarr aqsir. Ya, wahai Nabi munadin, dan seorang suara, seseorang bersuara, maka segerakanlah kalian berbuat kebaikan pada bulan Ramadan dan hentikan seluruh perbuatan yang buruk. Makanya kita, ibu sekalian, bapak sekalian, jangan disamakan saat di luar Ramadan dengan saat di dalam Ramadan, terutama dalam kaitan dengan Al-Quran. Karena Nabi menyebutkan 2 bagian yang dari amal kita akan menjadi syafaat di hadapan Allah SWT, yaitu syafaat pada puasa Ramadan dan pada saat membaca Al-Quran di tengah malam. Jadi siangnya itu puasa, malamnya tadarusan. Nah, itu akan menjadi syafaat nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu, makanya ditemukan konsentrasi para sahabat, para ulama salafus saleh itu pada waktu bulan Ramadan lebih intensif di dalam membaca Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau kalau Ramadan berhenti untuk mengajar, tapi lebih banyak membaca Al-Quran. Bahkan sehari beliau khatam 2 kali. Ya, pada bulan Ramadan beliau khatam sehari 2 kali. Ya, bisa. Karena beliau hafal Quran. Orang kalau hafal Quran itu bisa membaca Quran 5-6 jam. Itu bisa khatam. Jadi ibu baca 15-20 menit itu 1 juz. Ya, itu kalau sudah biasa hafal Quran. Tapi kalau belum terbiasa, kayaknya baca nggak selesai ya. Ya. Nah, Bapak-Ibu, 5-6 jam itu yang sudah umum. Di tempat kami kalau ujian anak-anak yang hafal Quran, karena di tempat kami itu ada pendidikan para dai, pendidikan tinggi para dai, belajar selama 2 tahun, lulusan pesantren masuk di kami, tesnya minimal 3 juz. Nah, dalam proses belajar terlalu banyak kegiatannya sampai mereka itu tidak jarang proses menghafalnya agak terganggu karena mau pelajarannya banyak, ditambah dengan beban harus hafal
Quran dalam 2 tahun. Tetapi alhamdulillah pada tahun pertama saya coba terapkan cuma 13 juz. Ya, tapi masa-masa berikutnya diharuskan 30 juz dalam 2 tahun. Alhamdulillah tercapai juga. Ya, makanya tinggal kesungguhannya. Nah, biasanya hafalan Al-Quran mereka itu diuji cobakan seminggu sekali, ya, tasmi', kemudian naik 3 hari sekali, kemudian naik sehari sekali, kemudian naik dari subuh sampai asar. Kalau mereka itu kemudian membaca Al-Quran dengan hafalannya dari mulai habis subuh sampai asar khatam, maka dinyatakan dia lulus. Ya. Nah, makanya di tempat kami Bu, banyak anak-anak yang muda-muda itu pada hafal Quran. Ketika wisuda itu banyak yang kemudian mau ngambil mantu. Ya, pada orang banyak datang ingin ngambil mantu dari anak-anak yang hafal Quran itu, ya. Dan itu sesuatu yang wajar dan pantas untuk mereka mendapat kemuliaan itu, ya. Nah, alhamdulillah hal, tapi ustadznya nggak ada yang ngambil Bu. Muridnya aja Bu, masya Allah. Berebut, ya, banyak mereka yang mengharapkan untuk bisa punya mantu yang hafal Quran. Nah, ala kulli hal, bacaan-bacaan Quran apalagi pada bulan Ramadan harus diintensifkan, ya. Nah, kembali kepada tema awal, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu, beliau dengarkan, beliau ulangi, beliau hafal, baru kemudian beliau minta kepada para pencatat wahyu untuk mencatatnya. Kadang dicatat di atas pelepah kurma, kadang dicatat di atas kulit, kadang dicatat di atas tulang, ya, dan sebagainya dari media ataupun alat yang digunakan di masa itu yang sangat sederhana untuk supaya catatan itu menguatkan hafalan. Makanya kelebihan orang Arab itu sampai sekarang itu kuat hafalannya. Ya, kalau orang Barat itu banyak analisanya. Kalau orang Arab lebih banyak apa? Hafalannya. Makanya kami juga pernah mengalami 2 kondisi. Saya pernah belajar di Australia, pernah juga belajar di Arab Saudi, dan kita membandingkan 2 pola itu. Akhirnya saya padukan. Ya, di pesantren saya padukan antara pola Arab dengan banyak hafalannya dan pola analisa dengan mengikuti pola yang terjadi di negeri Barat. Nah, dengan 2 pola itu, insya Allah anak-anak itu menjadi hafal dan kritis, ya. Nah, barangkali itu juga perlu untuk dikembangkan bagi mereka yang penuntut ilmu agar kemudian tidak jumud di dalam berpikirnya, sehingga maju ke depan melihat realitas, tetapi tidak terlepas dari panduan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Bapak sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW selain tadi mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, wahyu itu dihafal, diulang-ulang. Nah, itu nanti dibaca kapan? Waktu-waktu sholat, ya, diulang-ulang pada saat waktu-waktu sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Kemudian mereka diminta untuk mencatat bagi para pencatat wahyu. Jumlahnya itu bisa sampai 24 sampai 48 orang yang mencatat wahyu itu. Nah, yang betul-betul menguasai hafalan dan catatannya itu ada 7 orang. Ya, yang betul-betul menguasai betul itu. Sebagaimana riwayat Bukhari nanti dibawakan dalam buku itu perincian riwayat-riwayatnya. Ya, ada dari kaum Muhajirin dan ada di kalangan Ansar. Siapa saja mereka yang kemudian menjadi penghafal utama dari Al-Quran di masa Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud, ya, Salim bin Ma'qil Maula Abi Hudzaifah, kemudian Mu'ad bin Jabal, ya, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Zaid bin Sakan, dan Abu Darda. Ini yang utama dari kalangan sahabat yang betul-betul itqan. Itqan itu menguasai betul di dalam kaitan dengan Al-Quran, baik hafalannya maupun kandungannya. Bukan berarti sahabat-sahabat lain nggak ada yang hafal, banyak juga yang hafal. Tetapi yang kemudian sampai riwayatnya kepada kita adalah 7 orang ini. Makanya waktu terjadi nama-namanya, ya, nama-namanya yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, ya, dari kalangan Muhajirin. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang dikenal
kurus badannya, ya Bu, tapi kemudian berbobot ilmunya, ya, sampai pernah dia naik pohon kurma, itu diketawain sama mereka di bawah tuh, kecil banget kakinya. Maka Nabi marah, jangan kalian bergunjingkan kecilnya kaki Abdullah bin Mas'ud, sungguh dia lebih berat daripada gunung Uhud, ya. Makanya orangnya kecil tapi ilmunya luar biasa. Nah, Abdullah bin Mas'ud nanti berikutnya dia bertugas membawa dakwah ke Irak. Makanya Irak itu tercahayai oleh ilmunya Abdullah bin Mas'ud dari awal itu. Nah, yang kedua adalah Salim bin Ma'qil, Maula Abi Hudzaifah. Salim bin Ma'qil, Maula Abi Hudzaifah. Ini mantan budak yang dibebaskan, yang kemudian dia justru serius menghafal Quran. Kemudian yang ketiga Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini sahabat Nabi dari Ansar. Kalau Salim bin Ma'qil ini dari Muhajirin. Mu'ad bin Jabal dari kaum Ansar. Yang kemudian beliau ini adalah seorang anak muda yang kemudian masuk Islamnya itu umurnya kira-kira 18 tahun. Dan kemudian mendapat perhatian khusus dari Nabi, sehingga beliau sering dibonceng sama Nabi. Jadi kalau Nabi naik unta, sering dibonceng siapa? Mu'ad bin Jabal ini. Makanya ketika Mu'ad bin Jabal sudah dianggap matang ilmu agamanya, ditugaskan oleh Nabi kemana? Ke Yaman. Ya, banyak sekali kita temukan riwayat-riwayat dari Nabi yang ditujukan kepada Mu'ad bin Jabal. Di antaranya mungkin Bapak Ibu ingat, ya, Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya, wa'adbil hasanata tamhuha. Ya, yang kedua, kalau kamu terjerumus ke dalam suatu dosa, segera sadar, perbaiki, taubat, dan hapuslah dengan kebaikan. Nah, ini hadis Nabi kepada siapa? Mu'ad bin Jabal. Yang ketiga apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, ini nasihat Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Makanya Mu'ad bin Jabal ini sahabat muda, tetapi hafal Quran, menguasai sunnah, dan oleh Rasulullah dikasih pujian a'lamukum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Orang yang paling alim tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Makanya ada sahabat-sahabat tabi'in yang menemukan perkumpulan umat Islam di Syam. Di sana ada sahabat-sahabat tua, tapi semuanya ketika ada masalah larinya ke anak muda. Ya, kemudian ditanya siapa ini anak muda? Oh, itu Mu'ad bin Jabal. Ternyata Mu'ad bin Jabal menjadi rujukan siapa? Para sahabat meskipun mereka sudah tua. Makanya Mu'ad bin Jabal menjadi contoh bagi ulama muda di dalam menunaikan tugas ilmunya. Sehingga Nabi menugaskan Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ya. Dan sampai terakhir Nabi mengatakan mungkin kita nggak ketemu lagi. Bayangkan Ibu, kalau suami Ibu ngomong sama Ibu, ya, pertemuan kita ini mungkin yang terakhir. Kira-kira Ibu ngapain? Padahal Ibu sayang sama suaminya, ya Bu. Nah, itu yang terjadi dengan Mu'ad bin Jabal pada saat Nabi mengatakan barangkali ini pertemuan kita terakhir. Nangislah Mu'ad bin Jabal, ya. Makanya Mu'ad kemudian minta nasihat, ya. Nah, barakallahu Mu'ad kemudian merubah Yaman. Coba Ibu, satu orang merubah Yaman. Abdullah bin Mas'ud merubah mana? Irak. Luar biasa. Makanya dai-dai Nabi sangat berkualitas. Ya. Kalau kita mungkin masih merubah satu kampung, ya, masih merubah satu desa, masih merubah mungkin satu RW aja sudah susah, ya. Nah, paling satu RT, ya. Tapi ini berubah sampai satu negeri Yaman. Itu karena jasa Mu'ad bin Jabal. Nah, sementara negeri Irak karena jasa siapa? Abdullah bin Mas'ud. Begitulah seterusnya, ya. Mu'ad bin Jabal yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah termasuk penghafal Quran yang kemudian juga direkomendasi oleh Nabi SAW karena penguasaan dia terhadap Al-Quran. Kemudian Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini yang kemudian menjadi ketua tim pengumpulan Al-Quran. Ya, Zaid bin Thabit karena memang sahabat Nabi ini mungkin bisa dikategorikan
anak muda di antara sahabat yang paling jenius. Tahu bagaimana kejeniusannya, Ibu? Zaid bin Thabit pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk belajar bahasa Ibrani. Ya, karena Nabi tidak percaya dengan terjemahannya orang Yahudi. Kalau ada surat dari Yahudi, Nabi nggak percaya terjemahannya orang Yahudi. Makanya diperintahkanlah Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Ibrani. Kata Zaid bin Thabit, maka aku jalankan perintah Rasulullah itu hanya dalam waktu 16 hari dia menguasai bahasa Ibrani. Pertanyaannya, di mana ada teori pengajaran bahasa secepat itu di dunia ini? Dan siapa bisa menguasai bahasa, suatu bahasa, terserah bahasa apa saja, hanya dalam 16 hari. Ya, subhanallah, luar biasa. Teori bahasa yang pernah kami pelajari, ya, karena saya guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris, dan sekolahnya memang di jurusan itu. Teori yang paling cepat menguasai bahasa itu 8 bulan. Ya, dulu tahun 80-an itu masih 2 tahun. Nah, kemudian sekarang paling cepat ya 8 bulan. Nah, kalau lebih cepat dari itu memang berarti kembali kepada kejeniusan orang itu. Dan apa yang dialami oleh Zaid bin Thabit merupakan satu terobosan luar biasa di masa itu, hanya dalam hitungan waktu 16 hari menguasai bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani termasuk kategori bahasa yang sulit ya. Tapi itu pun diselesaikan oleh Zaid bin Thabit dalam waktu 16 hari. Nah, makanya tidak heran kalau kemudian apa yang dia dengar dari Nabi, dari wahyu-wahyu ilahi itu langsung dihafal. Ya, makanya Zaid bin Thabit adalah orang yang paling banyak membacakan Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an di depan Nabi SAW. Ya. Makanya nanti berikutnya Zaid inilah yang akan menjadi ketua tim pengumpulan Al-Qur'an. Nah, kemudian yang keenam adalah Abu Zaid bin Sakan, ya. Abu Zaid bin Sakan. Abu Zaid bin Sakan ini namanya Qais bin Sakan. Disebut dengan Abu Zaid, itu artinya nama sebenarnya adalah Qais bin Sakan. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah Abu Darda. Ya, Abu Darda ini termasuk Hakimul Ummah. Jadi orang yang bijak di antara para sahabat yang pernah dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan Abu Darda ini juga termasuk pelajaran penting, adalah seorang pengusaha yang sukses. Hanya saja dia merasa waktunya habis untuk ngurusin dunia. Akhirnya dia berbalik 180 derajat, nggak mau ngurusin dunia, hanya ngurusin akhirat. Sehingga malamnya tahajud, siangnya puasa. Bahkan suatu kali Salman Al-Farisi datang mengunjungi saudaranya Abu Darda ke rumahnya, ya, ketemu istrinya di depan rumahnya dalam kondisi yang sangat kumal. Ya, kemudian Salman bertanya, mana saudara Abu Darda? Oh, dia lagi pergi. Ya, kemudian Salman mengatakan, kenapa kamu sebagai istrinya kok kelihatan kumal sekali? Buat apa rapi-rapi? Istilahnya apa ya? Wong dia juga nggak pernah Noel. Ya, Bu. Apa terjadi, Bu? Oh, kalau begitu, kenapa memang malamnya tahajud, siangnya puasa? Nah, kapan tuh mencolek istrinya itu kan? Akhirnya kemudian dipahami oleh Salman Al-Farisi, kemudian dikatakan sampaikan kepada saudara Abu Darda kalau dia datang agar datang kepadaku, kepada Salman Al-Farisi. Kemudian Salman pulang, dia menyiapkan makanan untuk menyambut Abu Darda. Ya, selesai makanan datang Abu Darda. Sudah siapkan makanan. Kata Salman, wahai saudara Abu Darda, kita makan. Kata Abu Darda, maaf saya puasa. Kata Abu Salman, makan, kita makan bareng. Makan, ya, didesak untuk makan. Akhirnya mereka makan. Ya, karena apa? Puasa sunnah. Ya, mereka makan, kemudian di saat makan itulah Salman menasihati Abu Darda. Nasihatnya kemudian dikenal menjadi panduan bagi umat Islam. Apa nasihatnya, Bu? Abu Darda apa? Nasihat Salman, dia mengatakan, ya Abu Darda, inna lillahi alaika haqqa, ya, wa li zawjatika alaika haqqa, wa li nafsika alaika haqqa, fa'ti kulla dhi haqqin haqqa. Paham nggak, Bu? Nah, Abu Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda, mengatakan, wahai Abu Darda, Allah punya hak terhadap dirimu. Kamu tahajud, kamu sholat, kamu puasa, itu hak Allah ada pada dirimu. Tunaikan.
Tetapi jangan lupa yang kedua, istrimu juga punya hak terhadap dirimu. Ya, harus kamu apa? Kamu perhatikan juga. Ya, jangan ngambil anaknya orang seger-seger, sebentar aja sudah layu karena nggak diurus. Ya, salah juga itu. Makanya istrimu juga punya hak, perhatikan dia. Kemudian yang ketiga, walinafsika 'alaika haqqa. Dirimu juga punya hak, kamu istirahat, makanya bergizi, ya, dan sebagainya. Nah, karena itu berikan masing-masing haknya. Cakep sekali. Ya, cakep sekali omongan Salman Al-Farisi. Dan sampailah nasihat Salman ini kepada Rasulullah SAW. Apa komentar Rasulullah? Shadaqa Salman. Benar yang disampaikan sama Salman. Makanya Salman Al-Farisi dikenal dengan seorang yang bijak juga. Karena beliau ini ngomongnya sedikit, tapi kalau ngomong penuh dengan ilmu, dengan makna. Dan di mana kuburannya Salman Al-Farisi, Bu? Saya temukan ada di Palestina. Ya, dia orang aslinya dari mana? Dari Iran. Tapi kemudian kuburannya di mana? Di Palestina. Padahal Masjid Islamnya di mana? Di Madinah. Ya, karena memang sahabat Nabi orientasinya adalah perjuangan. Sementara banyak orang sekarang orientasinya cuman nyari buat perutnya atau memupuk keturunannya. Ya, padahal yang seharusnya bahwa umat Islam harus orientasinya apa, Bu? Perjuangan. Seperti apa yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, inilah 7 orang yang kemudian dalam riwayat disebut sebagai apa, Bu? Pakar Al-Quran atau kemudian dikenal dengan penghafal Al-Quran. Riwayat lain juga menambah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, juga beliau termasuk penghafal Al-Quran dan yang sebagainya. Bahkan dalam perang Yamamah itu sampai terbunuh 70 orang penghafal Quran. Ya, maknanya penghafal Quran itu bukan cuma 7 orang, banyak, tetapi yang kemudian orientasinya, spesialisnya, kemudian perhatiannya betul-betul diketahui itu adalah 7 orang ini. Ya. Nah, barakallahu, makanya untuk penghafalan Quran di masa Rasulullah itu merata. Apalagi mereka itu membaca Al-Qur'annya itu kadang-kadang sehari bisa sampai 10 juz. Bahkan ada yang khatam dalam semalam. Ya, Bu, ada yang khatam dalam semalam. Kalau khatam dalam semalam seandainya itu 6 jam, berarti dia mulai jam 10 sampai jam 4. Ya. Waktunya itu digunakan untuk sholat tahajud sampai apa? Menjelang subuh. Khatam Quran semalam saja. Luar biasa. Kalau kita khatam tidurnya. Ya. Nah, itu bedanya kita itu. Makanya kalau di pengajian jangan tidur lagi, udah cukup malamnya itu ya. Nah, waktu itu ibu sekalian, makanya hafalan di kalangan para sahabat dikenal kuat sekali. Ya. Sehingga yang mencatat itu enggak banyak. Kira-kira 48 orang. Ya, selebihnya ngapain? Mendasarkan kepada hafalan. Nah, karenanya para sahabat juga menyuruh anak istrinya untuk menghafalkan Quran. Ya, makanya di sahabat mengatakan kunna nu'tal iman qabla al-Quran, falamma qara'na al-Qur'ana izdadna imana. Dulu kami mempelajari keimanan sebelum belajar Al-Quran. Tetapi ketika kami belajar Al-Quran, bertambahlah iman kami. Ya, makanya ditemukan di masjid itu mereka bacaan Qur'annya itu sampai terdengar gemuruh. Ya, ini baca Quran, ini baca Quran. Kalau banyak orang baca Quran terdengar apa? Gemuruh, sampai Nabi mengatakan coba suaranya direndahkan supaya tidak mengganggu satu sama lain. Ya. Nah, barakallahu, makanya Imam Malik rahimahullah memakruhkan membaca Al-Quran bareng-bareng. 5-10 orang baca Quran bareng-bareng. Ya, itu oleh Imam Malik dimakruhkan. Yang terjadi di masa sahabat adalah tadarusan. Umpama 10 orang, satu baca, 9 lainnya apa? Mendengarkan. Kemudian ya bergantian begitu. Nah, barakallahu, ini hal yang kemudian perlu diperhatikan. Proses pengumpulan Al-Quran di masa Rasulullah SAW yang pertama adalah mengandalkan apa, Bu? Hafalan. Ya, sehingga hafalannya para sahabat itu betul-betul teruji. Ya, dan mereka kemudian juga menghafalkan di hadapan Rasulullah SAW. Memang kalau menghafal kemudian membaca itu sesuatu yang sudah menjadi makanan harian. Ya, untuk kajian tafsirnya atau kemudian kandungan makna di dalam ayat-ayat Al-Quran, biasa Nabi mengajarkan sehari 5-10 ayat. Ya, makanya ibu sekalian, kalau kita ingin mengikuti pola Rasulullah, jangan lupa 2 hal ini. Membaca harus terus berjalan. Ya, yang kedua apa?
mempelajari Al-Quran 5-10 ayat setiap hari. Paling tidak lewat apa? Quran yang terjemahannya dengan tafsirnya itu. Untuk memudahkan kita memahami apa Al-Quran. Kalau para sahabat menguasai bahasa Arab mereka. Kalau kita yang nggak menguasai bahasa Arab, terpaksa harus membaca apa? Terjemahannya atau tafsirnya. Nah, dengan demikian itu akan lebih memudahkan. Makanya Bapak sekalian, di masa sahabat itu kalau malam itu terdengar rumah ini baca Quran, rumah itu baca Quran. Sampai kadang-kadang Nabi lewat, ya berhenti di rumahnya Abu Musa al-Asy'ari. Ngapain, Bu? Beliau mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran. Ya, dari luar rumahnya. Abu Musa tidak tahu kalau Rasulullah sedang mendengarkan Al-Quran. Makanya kata Abu Musa, kalau saya tahu Rasulullah mendengarkan bacaanku, aku akan lebih baguskan lagi bacaanku. Kenapa, Bu? Rasulullah memuji bacaannya atau suaranya Abu Musa al-Asy'ari. Saya mengatakan Allah telah memberikan engkau seruling Nabi Daud. Ya, Bu? Maknanya apa, Bu? Indah sekali bacanya Abu Musa al-Asy'ari. Sampai dipuji oleh Rasulullah. Makanya suara kita kan beda-beda, Bu ya. Ya, suara kita beda-beda. Makanya kita terasa nikmat kalau berada di belakang orang yang bacaannya apa, Bu? Bagus sekali atau suaranya enak sekali. Karena itu akan sangat mempengaruhi faktor kekhusyuan, faktor keterpengaruhan kita terhadap bacaan Al-Quran itu. Nah, ini yang kemudian dulu di masa kita tahun 80-an, ya Bu, 70-an, 80-an, itu di kampung-kampung itu saya masih merasakan sebelum adanya TV. Ya, sebelum TV itu maghrib sudah pada ngaji. Rumah-rumah itu terdengar suara ngaji Quran semua di kampung-kampung itu. Ya. Nah, mulai ada TV masih warna putih. Itu pun hitam putih ya. Itu pun masih belum semua punya TV. Hanya orang tertentu saja. Ya, itu pun masih mereka pada ngaji, nunggu Isya baru mampir ke rumah orang yang punya TV. Mau ikut dong lihat apa? Televisinya. Ya, film Star Trek apa dulu masih ingat itu ya. Zaman itu kan. Nah, kemudian ketika sudah semua punya TV, nah ini muskilah, masalah. Ya, akhirnya maghrib bukan baca Quran tapi apa? Nonton sinetron, nonton TV. Nah, itu ngerusak semuanya. Makanya usahakan ibu-ibu tanamkan kepada anak-anak, maghrib matikan TV. Ya, maghrib matikan TV sampai Isya. Karena apa? Gunakan waktu itu untuk membaca Al-Quran. Karena ada penelitian di Amerika terhadap orang yang baca Al-Quran antara habis maghrib dan antara habis subuh. Dua waktu itu akan menjadikan orang yang membacanya tenang jiwanya dan bertambah apa, Bu? Kecerdasannya. Coba itu dipraktekin supaya apa? Anak kita, diri kita bertambah kecerdasan dan akan menumbuhkan ketenangan dalam jiwa. Kapan, Bu? Membaca setelah maghrib dan setelah subuh. Nah, barakallahu, ini yang kemudian perlu kita hidupkan lagi. Ya, karena masyarakat kita sudah mulai banyak meninggalkan Al-Quran, menjauhi Al-Quran, ya, bahkan tidak lagi banyak membaca Al-Quran. Makanya ibu sekalian, kita semuanya jangan ada sehari tidak membaca Al-Quran. Ya, kalaupun tidak hafal bisa dengan apa? Membaca mushaf. Ya, mudah-mudahan seringnya membaca akan mempercepat apa? Hafalannya. Nah, itulah yang terjadi di masa Nabi. Mereka diajarkan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dan menghafalnya. Kemudian oleh Nabi diperintahkan kepada pencatat wahyu untuk mencatatnya. Ini apa yang kedua? Yaitu kitabatuhu. Yang pertama hifdzuh, yang kedua adalah kitabatuhu, yaitu mencatatnya. Dicatat oleh para pencatat wahyu yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah dalam lembaran-lembaran, sehingga kalau ada yang lupa bisa merujuk tulisannya. Ya, dan itu memang sepertinya disengaja supaya tidak semua hanya landasannya pada hafalan. Ya, ada juga tulisan. Makanya pada saat Zaid bin Thabit ditugasi oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi tim pengumpul Al-Quran, beliau mencari catatan-catatan yang dimiliki oleh para sahabat dan tidak akan diambil kecuali melalui dua hal. Melalui dua saksi. Dua saksi ini bukan saksi orang, Bu ya. Apa dua saksi ini? Yaitu hafalan dan tulisannya. Kalau dia punya tulisan tapi tidak punya hafalan, nggak diambil. Ya, sampai dia punya apa? Tulisan dan juga apa? Dianya hafal. Itu pun bukan di depan gurunya, tapi
hafal dan tulisan di depan Rasulullah SAW. Nah inilah ketatnya sahabat Zaid bin Thabit di dalam proses mengumpulkan Al-Quran. Sehingga karenanya Zaid bin Thabit mempunyai jasa yang sangat luar biasa di dalam proses pengumpulan Al-Quran. Nah kemudian ibu sekalian, jadi jelas bahwa penulisan Al-Quran dilakukan di masa Rasulullah SAW. Nah sebelum Rasulullah wafat, itu oleh Malaikat Jibril, Ramadan terakhir diulangi 2 kali. Ya, hafalannya diulangi 2 kali. Kemudian sahabatnya pun mengikuti Nabi SAW. Ya, makanya ketika Rasulullah wafat, Al-Quran sudah lengkap. Ya, sudah lengkap dihafal oleh para sahabat dan dicatat oleh mereka. Hanya saja belum menjadi mushaf seperti ini. Ya, catatannya masih berserakan, makanya disebut dengan mushaf Abdullah bin Mas'ud, mushaf Ali bin Abi Thalib, mushaf Abu Bakar. Masing-masing mempunyai apa? Muncul catatan-catatan sendiri. Nah, barakallahu fikum, pada saat Rasulullah SAW wafat, kemudian wahyu sudah berhenti. Berarti sudah nggak ada lagi nasikh mansukh, nggak ada lagi ayat didepankan, dibelakangkan. Sudah apa? Sudah final, ya Bu ya? Sudah final. Nah, pada saat Rasulullah SAW sudah wafat, kemudian hari pertama orang-orang itu merasa kaget atas meninggalnya Rasulullah. Bahkan Umar radhiyallahu anhu bersikeras mengatakan Rasulullah tidak wafat. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku akan pedang dia. Dia bawa pedang, Bu. Ya. Kenapa? Kata Anas bin Malik, pada saat Rasulullah wafat, kami ini merasa mengingkari diri kami sendiri. Nggak mungkin Rasulullah wafat. Kami mengingkari diri kami sendiri. Dan Madinah itu seperti gelap gulita. Ya, itulah kalau kematian Nabi, Bu. Kita merasakan kematian ulama saja, kita merasa, ya Allah, kita kehilangan ulama besar. Ya? Bagaimana dengan kematian Nabi, Bu? Makanya Anas mengatakan, kalau kamu punya musibah, sebesar apapun musibahmu, tidak akan melebihi musibah kematian Nabi Muhammad SAW. Makanya itu bisa menjadi apa, Bu? Menjadi pelajaran. Jadi kalau kita punya musibah, ya, orang tua meninggal, suami meninggal, anak meninggal, perhatikan ada yang lebih hebat dari mereka, Nabi Muhammad SAW. Itu pun kemudian semuanya harus menerima keadaan itu. Makanya Umar pertama menolak. Tidak mungkin Rasulullah meninggal. Dia masih tidur saja, tidak meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa, Ibu? Datanglah Abu Bakar. Abu Bakar datang dan orangnya tenang Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menghampiri Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah dicium oleh Abu Bakar, kemudian beliau melihat bahwa kata Abu Bakar, aku adalah orang yang paham tentang kondisi orang yang meninggal. Ya. Dan Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Maka Abu Bakar mencium Rasulullah SAW, saya mengatakan tibta hayyan wa maitan ya Rasulullah. Engkau bagus di saat hidup, engkau bagus di saat meninggal dunia. Subhanallah. Makanya Abu Bakar kemudian dia menyampaikan pengarahan kepada umat. Ya, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Ya. Kemudian beliau bacakan ayat. Ya, ayat yang kemudian oleh Umar seakan-akan itu diperdengarkan baru pertama kali, ya. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ada ayat lain yang disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq yang menunjukkan bahwa Rasulullah adalah innaka mayitun wa innahum lamayitun. Engkau pasti mati. Yang lainnya pun juga pasti mati. Makanya Abu Bakar mengatakan siapa yang menyembah Nabi Muhammad maka dia sekarang meninggal. Maka siapa yang menyembah Allah dia maha hidup, tidak akan pernah meninggal. Nah, makanya justru yang ditanamkan oleh Abu Bakar Siddiq adalah tauhid. Ya, sehingga kemudian mereka semua menerima atas kematian Rasulullah SAW. Kemudian mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk menetapkan siapa calon pengganti Rasulullah SAW. Berkumpullah kaum Muhajirin Ansar, yang kemudian terpilih secara aklamasi Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, dan kemudian hari kedua dia dinobatkan menjadi menjadi khalifah, dan kemudian dia menyampaikan khutbah pengukuhan kehilafahnya. Makanya beliau diantaranya mengatakan inni wulitu walastu bi khairikum. Aku dipilih
bukan berarti aku menjadi yang terbaik dari kalian, ya. Dan seterusnya dari pengukuhan dari atau khutbah pengukuhan terhadap kekhilafan Abu Bakar Siddiq yang itu dibahas panjang lebar dalam sejarah. Dan hari ketiga baru jasad Rasulullah SAW dikuburkan, ya. Nah, barakallahu Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, ya, itu dengan banyak indikasi karena saat Rasulullah sebelum wafat beliau mewakilkan untuk menjadi imam salat siapa? Abu Bakar Siddiq. Sehingga ketika suatu kali Rasulullah menemukan Abu Bakar terlambat, Umar maju menjadi imam, disuruh mengulangi lagi oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah menolak imam yang lain daripada Abu Bakar. Aisyah pun pernah keberatan karena Abu Bakar bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya mudah menangis. Cengeng lah. Kalau baca Quran nanti pada nangis semuanya." Kata Rasulullah, "Kalian kaum wanita banyak berbuat seperti wanita-wanita di masa Nabi Yusuf. Suruh Abu Bakar menjadi imam." Tetap Rasulullah menyuruh Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan Abu Bakar menjadi imam. Makanya Abu Bakar kemudian senantiasa menjadi imam di saat akhir hayat Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Itu indikasi pertama. Indikasi kedua, bahwa ada orang yang datang ke Rasulullah dalam posisi Rasulullah sedang sakit keras. Ya, orang itu bertanya, "Kalau nanti saya tidak menemukan Anda, kepada siapa saya akan menyampaikan masalah Anda?" Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar. Ya. Hal yang ketiga, maka Nabi kemudian mengatakan, ya, "Suddu kulla khawkhatin illa khawkhat Abu Bakar As-Siddiq." Ya, semua pintu menuju masjid tutup kecuali pintu Abu Bakar. Jadi indikasi-indikasi ini kemudian menunjukkan bahwa isyarat bahwa yang pantas menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini mengatakan, "Khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar thumma Umar." Ya, kata Ali bin Abi Thalib, dan itu disampaikan oleh 70 perawi. Ya, yang ini kemudian tidak dinukil oleh kalangan Syiah. Ya, orang Syiah itu pendusta, ngaku ngikut Ali bin Abi Thalib, tapi justru mereka banyak menyalahi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan kemudian Ali bin Thalib menyampaikan di mimbar di Kufah pada saat beliau menjadi khalifah, beliau mengatakan, "Khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakar thumma Umar." Ya, sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian siapa? Umar. Sementara Syiah itu mengingkari Abu Bakar, mengingkari Umar, sebagaimana juga mengingkari siapa? Utsman radhiyallahu anhum. Makanya orang yang mengingkari Abu Bakar, Umar, ya, apalagi Utsman disebut dengan Rafidah. Ya, Rafidah itu siapa saja dari kalangan orang Syiah yang suka mengingkari Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Nah, alhamdulillah kita Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sendiri bahwa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin mahdi min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajid sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang hidup dari kalian setelahku akan menemukan banyak perbedaan. Di saat itu terjadi, maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang telah mendapat petunjuk setelahku. Itulah yang kemudian dikenal dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib secara berurutan karena mereka direkomendir oleh Nabi Muhammad SAW, dan itulah panduan buat ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan Syiah dan kalangan-kalangan menyimpang lainnya yang kemudian mengingkari 3 sahabat sebelum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan Khawarij menerima Abu Bakar dan Umar, menolak Utsman dan Ali. Ya, kelompok Khawarij itu diantara tandanya adalah mereka menerima Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah, tapi menolak siapa? Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Nah, barakallahu fikum, karena itu sekalian ikutilah jalan yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum, setelah Abu Bakar terpilih menjadi khalifah, apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, terjadi kemurtadan yang luar biasa oleh sebagian bangsa Arab. Kenapa mereka murtad? Karena menolak membayar zakat. Ya, sebagian bangsa Arab setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian mereka menolak membayar zakat. Ya, awalnya Abu Bakar ragu-ragu tentang mereka ini. Ya, terutama Umar yang ragu, karena mereka ini mengaku Muslim, mereka sholat, mereka puasa, tapi tidak mau membayar zakat. Nah, kemudian Abu Bakar mendapat petunjuk, ya, sehingga kemudian dia di lapangan dadanya oleh Allah. Kemudian dia membuat pernyataan,
la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Aku akan perangi siapa saja yang memisahkan antara salat dan zakat. Sehingga oleh Abu Bakar kemudian diikuti oleh para sahabat secara aklamasi, ya Bu ya, bahwa mereka kemudian diperangi. Terjadilah perang Riddah, perang kepada orang-orang Islam, mengaku Islam tapi tidak membayar zakat. Bu, apa Bu? Menolak membayar zakat masuk kategori murtad. Ya, itulah yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq, sehingga disiapkan pasukan untuk memerangi kaum murtadin ini. Ya, karena mereka menolak membayar zakat. Nah, di antara proses peperangan itu terbunuhlah 70 orang yang masuk kategori penghafal Quran. Ya, masa itu dikenal dengan Al-Qurra. Jadi kalau Ibu baca teks-teks masa lalu, ya, dengan kata-kata Al-Qurra maknanya penghafal Al-Quran. Ya. Nah, mereka terbunuh di Bi'r Ma'unah, disebut dengan perang Yamama, itu terbunuh 70 orang penghafal Quran. Nah, atas kematian para penghafal Quran, akhirnya timbul pada diri Umar kekhawatiran, nanti Al-Quran ini bisa punah. Karena nanti orang-orang yang hafal hilang, catatannya nanti tahu kemana, nanti umat berikutnya bagaimana. Maka Umar mengadukan kepada Abu Bakar, cepat ambil langkah untuk mengumpulkan Al-Quran. Abu Bakar tadinya ragu-ragu, sampai kemudian terus didesak oleh Umar, kemudian juga oleh yang lainnya. Akhirnya Abu Bakar diberikan kelapangan dada untuk kemudian mengambil kebijakan mengumpulkan Al-Quran. Maka dipilihlah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu sebagai ketua tim pengumpul Al-Quran. Ya, kata Zaid bin Thabit ketika ditugasi oleh Abu Bakar Siddiq, dia mengatakan, demi Allah, tugas ini sangat berat buat saya. Kalau seandainya saya disuruh mindah gunung dari satu tempat ke tempat yang lainnya, berarti kan bawa batu ke sini, satu gunung dipindahin ke tempat lain. Bagi saya itu lebih mudah daripada tugas mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Takut salah dia. Tapi karena dia sudah hafal dan dia kemudian sering menyampaikan hafalannya di depan Rasulullah dan kecerdasannya tidak diragukan lagi, loyalitasnya juga sedemikian rupa, kesolehannya juga luar biasa, maka kemudian ala barakatillah diterima tugas itu. Kemudian dia mulai melaksanakan tugas-tugas pengumpulan Al-Quran. Dan terakhir ayat yang ditemukan adalah ayat ke-108 dari surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat yang terakhir yang dia temukan dari Huzaimah bin Thabit, yang kemudian menjadi catatan di dalam sejarah pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dan kemudian dicocokkan dengan seluruh hafalan para sahabat, ya, dan catatan mereka, dan itulah yang kemudian diterima secara aklamasi. Jadi Ibu Bapak sekalian, pengumpulan Al-Quran secara hafalan dan tertulis tanpa menjadi mushaf sudah terjadi di masa Rasulullah. Ya, pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf karena kekhawatiran untuk hilang, maka itu dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, inilah kemudian disebut dengan mushaf al-imam. Ya, mushaf al-imam kemudian dipegang oleh Abu Bakar Siddiq ketika Abu Bakar meninggal tahun 13 Hijriah. Ya, Abu Bakar memimpin cuma 2 tahun beberapa bulan gitu, 4 bulan. Kemudian dilanjutkan oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu, maka mushaf itu dipegang oleh Umar. Ya, mushaf itu dipegang oleh Umar sampai Umar terbunuh radhiyallahu anhu. Kemudian mushaf itu dipegang oleh Hafsah, anak beliau. Siapa itu Hafsah, Bu? Istri Rasulullah SAW. Nah, Hafsah lah yang memegang mushaf al-imam ini. Nah, pada saat kemudian terjadi pemilihan khalifah yang ketiga, Umar Khattab menetapkan tim formatur. Formatur yang kemudian diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, dari tim formatur ini kemudian terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, kemudian semuanya sepakat berbaiat kepada Utsman, terpilih menjadi khalifah yang ketiga. Jadi tidak ada masalah. Termasuk Ali bin Abi Thalib pun berbaiat kepada siapa? Utsman radhiyallahu anhu. Karena itu pilihan umat Islam secara aklamasi. Memang terakhir Abdurrahman bin Auf menemukan persaingan yang ketat antara Ali dengan Utsman radhiyallahu anhu. Tetapi kemudian ternyata kuat keinginan umat pada Utsman radhiyallahu anhu. Ya, makanya Utsman dikenal dengan Dzun-Nurain. Ya, seorang yang punya 2 cahaya. Kenapa, Ibu? Karena Utsman dinikahkan 2 putri Rasulullah. Ya, 1 putri dinikahkan kemudian meninggal, kemudian Rasul nikahkan
putri berikutnya. Ya, Ali bin Abi Thalib dinikahkan berapa? Satu putri Rasulullah bernama Fatimah Zahra. Nah, barakallahu bahkan kemudian Utsman cukup berjasa termasuk dengan pernikahan Ali bin Abi Thalib, karena biaya pernikahan Ali bin Abi Thalib ditanggung sama Utsman radhiyallahu anhu. Jadi begitu antara mereka saling membantu, saling menguatkan, saling menjaga antara mereka. Nah, kalau kita lihat dalam konsep Syiah, yang terjadi adalah saling berbenturan, saling bermusuhan, saling kedengkian. Agama kedengkian itu agama Syiah itu. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang saya heran, ya, kalau baca-baca buku Syiah ini kok bisa ajaran seperti ini diikuti oleh orang yang waras, ya. Karena memang kalau lihat ajarannya banyak yang tidak sehat, ya, yang ada permusuhan, kedengkian luar biasa, ya. Nah, barakallahu karena itu pada saat terpilihnya Utsman radhiyallahu anhu, terjadi pertempuran umat Islam dengan Armenia dan Azerbaijan. Ya, umat Islam berasal dari wilayah Syam ke Irak, kemudian menyerbu Azerbaijan dan Armenia. Sekarang masuk wilayah Rusia. Ya, Azerbaijan dan Armenia masuk malah wilayah Rusia. Itu kemudian jatuh ke tangan umat Islam. Subhanallah. Luar biasa perjuangan para sahabat itu sampai ke Armenia, Azerbaijan sana. Ya. Nah, barakallahu apa yang terjadi saat itu? Hudzaifah bin Yaman menemukan banyak umat Islam berselisih dalam bacaan Qur'annya. Ya, nah ini akan dikhawatirkan akan menjadi perpecahan buat umat karena sudah ada kecenderungan saling menyalahkan bahkan saling mengkafirkan. Kenapa? Bacaannya beda. Ya, padahal Al-Qur'an diturunkan dengan 7 qiraat ya. 7 qiraat, ya, 7 ahruf. Tetapi kemudian karena ketidakpahaman sebagian orang itu sehingga mereka menjadikan itu masalah pertikaian. Makanya Hudzaifah menyampaikan kepada Utsman supaya segera menuliskan mushaf Al-Qur'an dikirim ke kota-kota atau negeri-negeri umat Islam lainnya. Karena kan cuma ada satu Quran, ada di mana? Di tangan Hafsah. Sementara di kota-kota lain tidak ada panduan Al-Qur'an itu. Mushaf seperti ini belum ada. Makanya atas usulan Hudzaifah, maka Utsman kemudian menulis surat kepada Hafsah radhiyallahu anha minta supaya mushaf al-Imam itu dipinjam dulu untuk dibuat dikopi, ya. Ngopinya bukan seperti sekarang Bu ya, pakai mesin jus gitu ya. Ngopinya pakai tangan, dikopi dulu itu, ya. Dalam satu riwayat dibuat 7 kopi, riwayat lain disebutkan 5 kopi, ya, yang setelah disebutkan 4 kopi. Antara 4 sampai 7 kopian yang kemudian dikirimkan ke negeri-negeri besar itu. Kemudian aslinya dikembalikan kepada siapa? Hafsah radhiyallahu anha. Nah, dengan pola seperti ini, maka perpecahan di antara umat dapat terkendali karena sudah ada panduannya. Ya, sehingga kata Utsman kepada para penulis mushaf ini, kalau kalian berselisih pendapat tentang huruf apa, bacaan apa, maka kembalikan kepada bahasa Quraisy karena Al-Qur'an ini turun kepada bahasa Quraisy. Karena itu alhamdulillah semua terselesaikan, makanya dikenal dengan mushaf Utsman radhiyallahu anhu. Padahal ini bukan pertama kali pengumpul Al-Qur'an adalah Utsman. Pertama kali siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi dilanjutkan oleh Utsman dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia oleh Utsman, makanya dikenal dengan Rasm Utsmani, ya, tulisan mushaf Utsmani. Nah, dengan demikian Ibu sekalian, maka menjadi jelas bagaimana proses Al-Qur'an ini berjalan dari masa Rasulullah sampai kepada masa kita sekarang ini. Yang menarik adalah pernyataan Ali bin Abi Thalib, Ibu bisa lihat pada halaman 162, yaitu terhadap mushaf Utsman ini. Karena masih ada sebagian meragukan, ya, terhadap mushaf Utsman ini. Nah, terutama siapa? Orang Syiah. Ya, orang Syiah ini orang-orang yang paling banyak keraguannya terhadap Al-Qur'an. Ya, makanya dalam Syiah ini Ibu sekalian, kumpulan riwayat-riwayat dari ulama-ulama Syiah yang meragukan Al-Qur'an itu dikumpulkan oleh Nuri At-Tibrisi. Ya, saya punya kitabnya namanya Faslul Khitab fi Itsbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Jadi pernyataan tegas terhadap adanya penambahan dan pengurangan terhadap Al-Qur'an. Nah, dan itu kufur. Karena seluruh ulama sepakat siapa yang menyatakan Al-Qur'an yang ada ini ada penambahan atau pengurangan,
maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya, karena Al-Qur'an ini sudah sempurna dan tidak mungkin ada penambahan maupun pengurangan, karena apa, Bu? Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti apa? Tidak yakin dengan firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami yang menurunkan Al-Qur'an ini, maka kami yang akan menjaganya. Beda dengan Taurat dan Injil atau kitab suci lainnya yang pernah turun kepada para nabi. Ya, Allah turunkan kitab suci kepada para nabi di masa sebelum Rasulullah SAW. Ya, apakah itu Zabur kepada Daud ataupun Taurat kepada Musa atau Injil kepada Nabi Isa, oleh Allah diserahkan penjagaannya kepada umatnya. Ya, dan sekaligus kitab suci itu hanya untuk umat mereka. Makanya tidak pantas kalau kemudian orang Jawa jadi Kristen, orang Batak jadi Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu untuk Bani Israel, untuk orang Yahudi. Makanya Nabi Isa mengatakan, aku diutus kepada domba-domba Israel. Terus nggak pantas itu orang Amerika masuk Kristen. Ya, karena apa? Hanya untuk orang Yahudi yang boleh masuk Kristen. Itu pun untuk sekelompok manusia saja. Ya, tetapi kemudian oleh Paulus dibikin internasionalisasi agama Kristen ini. Nah, itu ternyata dari situ mulai banyak penyimpangan, penambahan dan pengurangan terhadap kitab suci mereka. Adapun Al-Qur'an tidak. Ya, beda. Beda yang kedua, kitab suci mereka dikumpulkan, terutama Bible. Bible itu separuhnya itu adalah Old Testament, yaitu Taurat, dan sebagainya New Testament, yaitu Injil. Ya. Nah, dua gabungan yang disebut Bible itu dikumpulkan kapan? 70 tahun sepeninggal Nabi Isa alaihissalam. Ya, beda dengan Al-Qur'an kan? Al-Qur'an terkumpul di masa Nabi, meskipun tidak dalam bentuk mushaf, lewat hafalan dan catatan. Tetapi apa yang terjadi di masa setelah Nabi Isa 70 tahun meninggal beliau, barulah dikumpulkan catatan-catatan wahyu dari Bible itu. Itu pun tahun ke-100 semeninggal Nabi Isa ditemukan ada 100 lebih Bible yang dibuat ini, dibuat ini, surat itu. Akhirnya di Konferensi Nikea tahun 325 ditentukan hanya 4 Bible yang mereka terima. Ya. 4 kitab yang mereka terima, yaitu Injil Matius, Lukas, John dan Markus. Ya. 2 dari murid Nabi Isa dan 2 dari muridnya Nabi Isa alaihissalam. Sementara Barnabas itu murid Nabi Isa yang diakui oleh mereka. Makanya Bapak sekalian kalau mempelajari Injil Barnabas yang itu justru yang dicatat oleh murid Nabi Isa, mereka nggak pakai. Kenapa? Karena dalam Injil Barnabas disebutkan akan ada nabi terakhir setelah Nabi Isa alaihissalam. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka terima itu, masuk Islam semua itu orang Kristen. Nah, mereka makanya menolak Injil Barnabas itu. Nah, ala kulli hal, ini bedanya antara Al-Quran dan Bible. Sehingga akurasi Al-Quran jauh lebih hebat dibanding akurasi Bible. Maka itu mereka melakukan satu studi pendalaman melalui hermeneutika terhadap Bible itu, ditemukan banyak kejanggalan. Ya, sementara Al-Quran ini mereka tidak menemukan sesuatu kejanggalan, hanya yang mereka temukan riwayat-riwayat palsu yang dibikin oleh kalangan Syiah. Karena mereka meragukan Al-Quran ini. Sekitar 1045 riwayat dalam kitab Fathul Kitab itu. Yang kemudian isinya menghujat Al-Quran. Ya, menganggap Al-Quran ada penambahan dan pengurangan. Dan itulah kemudian diikuti oleh kaum orientalis. Diserang Al-Quran oleh kaum orientalis itu dari sisi itu. Bahkan mereka mengatakan Quran itu bukan firman Allah, itu ciptaan Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Dan tentunya ini salah, karena Al-Quran firman Allah, sementara yang disampaikan Nabi namanya sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu pun kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak bicara dari hawa nafsunya, tetapi beliau adalah wahyu diwahyukan kepadanya. Baik Al-Quran itu merupakan lafaz dan kandungannya dari Allah, sementara hadis qudsi kandungannya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Adapun kemudian sunnah Nabi SAW, inspirasinya Allah berikan, kemudian lafaznya dari Rasulullah. Makanya saya mengatakan inni utitu jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah kalimat-kalimat yang sedikit tapi kandungan yang dalam. Makanya pelajarilah Al-Quran, pelajarilah sunnah Rasulullah untuk kita mendapatkan dua sumber yang seger, yang dari sumbernya ini kita bisa merengguh
ilmu yang luar biasa, yang itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ya, Allah katakan, demikian kami turunkan Al-Qur'an kepadamu dan Al-Hikmah. Itu apa, Bu? As-Sunnah. Ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Allah yang menurunkannya. Kemudian, dan Allah mengajarkan kepadamu apa yang tadinya kamu tidak tahu. Maka sungguh karunia Allah kepadamu sangat besar. Nah, dengan demikian menjadi jelas Bapak Ibu sekalian bahwa Al-Quran merupakan firman Allah secara utuh, makna dan kandungannya, makna dan lafadznya, dan hadis Nabi pun ya diajarkan oleh Allah kepada nabi-nabinya kepada kita semua umatnya, sehingga kemudian tidak perlu lagi untuk meragukan kedua sumber ini menjadi rujukan utama bagi umat Islam secara keseluruhan, sehingga wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulih. Kalau kamu berselisih dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dengan demikian maka menjadi jelas betapa kemuliaan Al-Quran itu dijaga oleh Allah kepada kita sampai hari ini, sehingga kemudian kita bisa menikmati Al-Quran dari apa? Mushaf, yang kemudian di sini jasa besar yang dilakukan oleh siapa? Pertama penghafal Quran utama Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian oleh siapa? Oleh Zaid bin Thabit sebagai pelaksana tim pengumpul Al-Quran, dan kemudian disebar ke seluruh dunia oleh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, dan itu merupakan satu karunia dari Allah kepada umat Islam seluruh dunia, karena tidak ada kitab suci yang utuh dan kandungannya menyeluruh seperti Al-Quran. Kemarin ada ibu-ibu dari Amerika telepon saya. Saya nggak tahu siapa dia, tapi langsung ke HP saya, minta ketemu untuk mau bertanya-tanya tentang Islam. Ya, akhirnya saya sambut. Mudah-mudahan itu satu kesungguhan. Ya, doakan mudah-mudahan dia masuk Islam, insyaallah. Nah, tinggal nanti ketemu untuk dijelaskan apa itu Islam. Rencana insyaallah hari Senin. Nah, barakallahu, mudah-mudahan itu bagian daripada hidayah, ya, prosesnya. Kalau kita bisa menyebabkan seseorang masuk Islam, maka Nabi mengatakan, la yahdillahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Ya, kalau seseorang masuk Islam disebabkan engkau, itu lebih baik daripada onta merah. Ya, di masa itu kekayaan yang paling mahal adalah onta merah. Ya, sekarang yang paling mahal apa, Bu? Hah? Yang paling mahal apa sekarang, Bu? Rolls Royce. Ya, Rolls Royce merah, Bu, ya. Nah, ala kulli hal, barakallahu fikum, ya, mudah-mudahan kita dapat kemuliaan itu, ya. Nah, yang penting ya tadi itu, diantaranya meyakinkan orang terhadap Allah SWT sebagai Tuhan Sang Pencipta dan penurun kebenaran, dan kemudian meyakinkan manusia kepada kebenaran Al-Quran, ya, dan meyakinkan manusia terhadap kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau itu yakin, maka otomatis dia akan masuk Islam. Ya, nah kita semua umat Islam diyakinkan lagi itu, penguatan lagi. Ya, dan sekarang kita sedang bicara tentang penguatan terhadap Al-Quran ini. Sehingga semakin kita meyakini Al-Quran, semakin kita mendalami Al-Quran, semakin kita tambah kuat imannya. Ya. Nah, karena itu barakallahu fikum ibu sekalian, konsep lanjutannya apa ini? Ya, kita mencoba untuk mengikuti pola sahabat. Ya, bagaimana kemudian interaksi dengan Al-Quran ditingkatkan, ya. Kemudian menyebarkan Al-Quran. Karena Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Makanya suara yang dilakukan oleh para sahabat di tengah malam mereka baca Al-Quran, mari kita ikuti. Ya, perhatian mereka kepada Al-Quran coba kita ikuti. Ya, kajian mereka kepada Al-Quran coba kita ikuti. Kalau kita mengaku mengikuti manhaj salaf, ya, jangan ikuti manhaj salaf cuman pakaiannya dok. Ya, jangan ikuti manhaj salaf hanya pengakuan saja, tapi ikutilah manhaj salaf secara totalitas. Ya, dengan itu mudah-mudahan kedekatan kita kepada Al-Quran akan menjadikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, inilah satu jasa besar para sahabat kepada kita. Lah kok tega-teganya Syiah itu kemudian menuduh para sahabat ini mentahrif Al-Qur'an, ya, menambah atau mengurangi Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk apa mereka? Ya, para sahabat hidupnya untuk Allah. Ya, para sahabat bukan tujuannya mencari dunia, mencari kekuasaan, ya, mencari perempuan ataupun yang lainnya. Enggak. Mereka tujuannya mencari ridha Allah. Buat apa mereka kemudian membaca Al-Qur'an? Ya, maka itu semua tujuan tidak ada dasarnya. Bahkan Allah memuji para sahabat. Allah katakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhum. Ya, dan para pendahulu dari kaum muhajirin ansar dan siapa saja yang mengikuti mereka, maka Allah ridho kepada mereka. Ya, berarti ridho kepada kita juga kalau kita mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya Ibu sekalian, banyak pujian Allah di dalam Al-Quran terhadap para sahabat, yang itu berarti termasuk pembenaran terhadap yang terjadi dengan para sahabat, ya. Dan nggak mungkin mereka dipuji oleh Allah kemudian akhirnya menjadi murtad seperti anggapan orang Syiah itu. Karena orang Syiah mengatakan para sahabat itu murtad seperti tinggal Rasulullah kecuali 3 orang atau 4 orang, paling banyak 7 orang, ya. Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, dan Ammar bin Yasir. 4 orang ini yang kemudian dianggap sebagai orang yang tidak murtad di kalangan sahabat. Yang lainnya murtad semuanya. Naudzubillah min dzalik. Dan perilaku seperti ini adalah penyimpangan dan kemudian dibesar-besarkan oleh orientalis. Ya, makanya kalau kita pelajari pandangan-pandangan orientalis, mereka banyak mengadopsi dari Syiah. Ya, karena memang Syiah ini pendusta yang kemudian membuat banyak riwayat palsu atas nama para imamnya, justru mereka mengotori Islam. Ya, naudzubillah min dzalik. Karena itu ibu sekalian, kalau membaca buku antologi Islam dalam bahasa Indonesia dikeluarkan oleh Syiah, saya pelajari itu diantaranya pengarang buku itu Husain Nasr mengatakan bahwa kalau ada anggapan di dalam riwayat Syiah itu ada 17.000 ayat, ya, karena memang bukan ada anggapan, betul itu ada tertulis dalam buku Syiah. Ya, buku Syiah yang utama adalah Usul Kafi. Saya punya kitabnya, di juz 2 itu terdapat satu riwayat, ya, bahwa innal Qur'an alladzi ja'a bihi Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat. Jadi Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu ada sebanyak 17.000 ayat. Nah, yang di kita ada berapa, Bu? Hah? Yang di kita ada berapa nih, Bu? 6.000? Berapa? 6.236. Nah, itu sudah ngitung ya. Saya sudah ngitung sejumlah itu. Sementara Syiah mengatakan berapa? 17.000 ayat. Berarti kurang berapa itu? Kurang 2/3. Ini sepertiganya aja ini. Sisanya mana itu? Nah, itu oleh mereka dibilang disembunyikan oleh sahabat. Ya. Nah, dalam buku itu disebutkan riwayat yang menyebutkan 17.000 itu maksudnya, ya Bu, ini untuk menutupi kelemahan mereka, maksudnya adalah Quran yang ada ini ditambah dengan catatan-catatan Ali bin Abi Thalib. Bohong mereka itu. Ya. Bohong mereka itu. Ya, karena riwayat itu menyebutkan bukan catatan, tetapi wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kalau wahyu dibawa oleh malaikat Jibril berarti apa? Al-Quran. Ya, bukan yang lain. Makanya itu semua bentuk pembodohan. Ya, kalau orang Syiah itu sadar itu, harusnya dia akan meninggalkan Syiah. Kenapa? Itu semua pembodohan. Ya, karena secara nggak langsung mereka telah menuduh Al-Quran ini kurang. Dan itu kufur, ya. Tetapi saya baca dari semua yang saya baca dari buku-buku Syiah, mereka sebagian menolak. Tidak benar orang Syiah mengatakan Quran itu kurang. Quran ini ada penambahan, ya. Mereka mengingkari tahrif itu. Taib. Kalau kemudian ada orang Syiah, ulama Syiah, bahkan riwayat dari buku utama Syiah mengatakan begitu, bagaimana? Ya, saya temukan pernyataan mereka, oh itu salah. Oh itu sesat. Bukan salah, bukan sesat, itu kufur. Hukumnya apa? Kufur. Menganggap Quran ini kurang. Ini apa?
kufur. Tapi nggak ada berani orang Syiah mengatakan. Kalau mereka mengatakan kufur, berarti mereka mengkafirkan ulamanya sendiri. Berarti mereka apa? Mengingkari kitab-kitabnya sendiri. Itu semua dilakukan oleh mereka taqiyah. Tahu taqiyah? Menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan keyakinannya. Nah, karenanya pernyataan bahwa Al-Quran menurut kalangan Syiah itu mengalami distorsi itu sangat kuat sekali dari sumber-sumber riwayat mereka sendiri. Ya, karenanya ibu bapak sekalian, ini yang kemudian harus diketahui oleh umat Islam supaya mereka menjauhi ajaran Syiah. Karena itu menyimpang sekali. Ya, bahkan kandungan ajarannya bisa sampai kepada tingkatan kufur, diantaranya sampai mengatakan Quran yang sebenarnya ada berapa? 17.000 ayat. Pertanyaannya, mana Al-Quran yang sebanyak itu? Kata mereka, dibawa oleh Imam Mahdi yang gaib. Nanti kalau Imam Mahdi yang gaib datang, baru bawa itu Quran sebenarnya 17.000 ayat. Isinya apa? Tidak ada satupun seperti Al-Quran yang ada ini. Terus pakai bahasa apa itu? Bahasa Cina. Pakai bahasa apa itu? Bahasa Parsi. Ya, tidak ada satu huruf pun seperti yang ada di Al-Quran ini. Berarti dia memang Quran baru dengan bahasa lain. Ya, bukan bahasa Arab seperti ini. Ya, dan itulah ajaran yang sangat menyimpang. Makanya banyak orang Syiah itu kemudian yang keluar dari Syiah dengan konsep Imam Mahdi ke-12 yang menghilang itu. Kenapa Ibu sekalian? Saya terangkan dikit, karena imam mereka yang 11, namanya Hasan Askari, sebenarnya nggak punya anak. Bingung mereka. Kalau nggak punya anak, berarti imam kita cuma 11. Berarti menyalahi keyakinan kita selama ini. Akhirnya mereka bikin cerita bahwa imam itu yang ke-11, istrinya pagi hamil, sore langsung melahirkan. Ada nggak orang hamil pagi, sore melahirkan? Oh, itu imam khusus itu. Itu kan karunia Allah. Ya, aneh. Ya, nggak normal kan? Kemudian lahirnya bukan seperti biasa ibu-ibu, lewat paha. Ngawur lagi itu. Jadi akhirnya khurafat, karangan semua. Nah, disebabkan mereka membuat keyakinan seperti ini, Syiah pecah menjadi 14 rombongan, 14 pecahannya. Ya, makanya sekarang banyak ulama-ulama Syiah yang sadar atas konsep yang salah seperti ini. Ya. Nah, barakallahu semakin akan muncul kelompok-kelompok Syiah yang menyadari rusaknya ajaran Syiah itu, terutama terhadap konsep Al-Quran ini, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang kemudian perlu dipahami tentang kesungguhan kita di dalam mengkaji Al-Quran. Jangan sampai kemudian kita terprovokasi oleh ajaran Syiah, menganggap Quran ini ada penambahan pengurangan. Bahkan kalau kita membaca referensi Syiah, ya, kita akan terkagum-kagum bagaimana Quran ini diacak-acak oleh mereka, ya, dan pola itu kemudian diikuti oleh kaum orientalis, ya. Makanya Syiah ini bekerja sama dengan orientalis justru untuk menghancurkan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga karenanya ini yang kemudian perlu kita ingatkan kepada kita semuanya, kembalilah kepada Al-Quran sesuai dengan yang Allah turunkan tanpa ada penambahan dan pengurangan. Waalaikumsalam. Dan kemudian mempelajarinya secara serius, secara utuh, ya. Dan adapun syubhat-syubhat mereka itu semuanya batil karena mereka menumbuhkan riwayat-riwayat palsu atau riwayat yang benar tetapi maksudnya disimpangkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan riwayat-riwayat yang meragukan Al-Quran, ada dua kemungkinan. Riwayat itu palsu, ya, untuk memojokkan Al-Quran, ya, atau yang kedua riwayat itu benar tetapi maksudnya oleh mereka disimpangkan. Ya. Mudah-mudahan dengan pemahaman seperti ini, Ibu sekalian, Bapak sekalian bisa memahami arti yang sebenarnya dari Al-Quran, dan urutan-urutan Al-Quran itu tauqifi. Perhatikan Ibu, ya, apa Bu? Urutan-urutan Al-Quran dari mulai apa tadi Al-Fatihah sampai An-Nas merupakan apa Bu? Tauqifi. Maknanya apa Bu? Tauqifi itu maknanya apa Bu? Rasulullah yang menetapkan dari Allah SWT. Al-Fatihah di awal, lanjutnya Al-Baqarah, berikutnya Al-Imran, sampai penutupnya An-Nas, itu bukan ide sahabat. Tetapi itu apa? Dari langsung Rasulullah. Karena Rasulullah letakkan ini di ini, letakkan ini di itu. Nabi yang menetapkan itu. Sehingga kemudian dihafalkan oleh para sahabat, dicatat oleh para sahabat, kemudian baru dibukukan dalam bentuk mushaf ini. Nah, kalau ada orang yang meragukan bahwa Al-Quran itu karangan sahabat, apalagi kemudian orientasi mengatakan karangan Rasulullah, jelas itu keliru, karena itu semua berasal dari Allah,
melalui Rasulnya dibawa oleh malaikat Jibril dan sampai kepada umat secara secara aklamasi, secara mutawatir, ya, yang kemudian tidak ada sedikit pun keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu tidak ada sedikit pun keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, karenanya ini yang kemudian harus kita pegangi sampai mati. Ya, tidak boleh kita digoyang oleh cerita-cerita palsu dari kalangan Syiah, orientalis maupun yang lainnya, sehingga keteguhan kita kepada Al-Qur'an inilah yang akan menjadikan kejayaan kita ke depan, ya. Nah, Al-Qur'an ini merupakan fihi dzikrukum. Di dalam Al-Qur'an lah kalian akan menjadi jaya, ya. Karenanya barakallahu seluruh kandungan Al-Quran merupakan ketentuan dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah, bersifat apa tadi? Tauqifi. Maknanya apa, Bu? Bukan dari sahabat, tetapi itu ketentuan dari Allah melalui Rasulnya, sehingga kita terima apa adanya. Nah, kemudian Syiah memunculkan pola baru lagi, bahwa Qur'annya Ali bin Abi Thalib itu berdasarkan asbabun nuzul. Di mana Qur'annya duluan, umpamanya surat Al-Alaq, baru kemudian Al-Mudaththir. Itu dikumpulkan, Qur'annya beda, ya, dengan model urutan asbabun nuzul. Jelas itu keliru. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib mengakui bahwa beliau termasuk yang menyetujui Quran dalam proses yang seperti ini. Kenapa? Tauqifi. Sehingga sahabat tidak punya ijtihad. Dalam masa Al-Quran, sahabat tidak punya ijtihad, tetapi mereka sami'na wa ata'na, tanpa kemudian melakukan satu perubahan dari apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Sehingga karenanya kalau kita yakini Al-Quran ini tauqifi, makanya tidak mungkin ada perubahan oleh siapapun, ya. Nah, tuduhan-tuduhan Syiah semua itu absurd, batil, sehingga itu hanya akan meragukan manusia kepada Al-Quran. Sehingga karenanya kita Ahlussunnah Jamaah alhamdulillah mempunyai panduan Al-Quran ini secara utuh, ya, meskipun sekarang sedang digoyang, ya, dengan pola sistem orientalis tadi itu, Ibu, ya. Saya kira itu sudah nggak perlu dibahas lagi. Sehingga karenanya untuk penguasaan Al-Quran sampai bisa jadi seperti Abdullah bin Umar itu mengkaji Al-Baqarah itu sampai 8 tahun. Jadi kalau kita ngaji tafsir Al-Quran bertahun-tahun, itu bukan sesuatu hal yang aneh, ya. Abdullah bin Umar saja bisa mempelajari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai 8 tahun, karena memang kandungan Al-Baqarah adalah luar biasa. Barangkali itu, Ibu, penjelasan kita pada siang hari ini terhadap proses turunnya Al-Quran sampai menjadi mushaf yang ada ini, dengan urutan-urutan ayat, surat dan ayatnya, dan itu semua kategori tauqifi, ya. Insyaallah untuk kesempatan yang akan datang kita akan membahas poin ke-9, yaitu turunnya Al-Quran dengan 7 huruf, ya, sehingga melahirkan macam-macam bacaan di dalam bacaan Al-Quran. Sebelum menutup, mungkin ada pertanyaan dari kita semuanya, ya. Kalau nggak ada, berarti kita, ya, Bu. Iya. Apa? Ya, jadi siapa yang hafal Al-Baqarah dan Al-Imran itu akan menjadi pelindung nanti di akhirat. Makanya orang kalau masuk rumah baru, ya, dibacanya apa, Bu? Al-Baqarah dan Al-Imran. Kenapa? Orang yang hafal Al-Baqarah dan Al-Imran nggak didekati oleh setan. Ya, makanya kalau ibu-ibu bisa hafal Al-Baqarah Al-Imran, bagus sekali itu. Ya. Nah, kalau pindah rumah jangan lupa sebelum ditempati bacaan Al-Baqarah dan Al-Imran, ya. Tasyakuran yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu hendaknya disarankan, sunnahnya justru membaca Al-Baqarah sama Al-Imran. Terus apa tadi, Bu? Al-Ismul A'zam. Apa yang dimaksud dengan Al-Ismul A'zam? Ya, nama Allah yang paling agung. Apa, Ibu? Allah. Ya, Allah itulah Al-Ismul A'zam. Jadi
Iya, semua ayat yang menyebut tentang Allah itu masuk kategori Al-Ismul A'zam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qul huwallahu ahad. Jadi maksud Al-Ismul A'zam adalah Allah. Jadi kalau kita lihat Asmaul Husna, ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir. Itu apa, Bu? Maksudnya Al-Asmaul Husna. Semua nama-nama agung bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau disebut Al-Ismul A'zam, kita sebut apa? Allah. Jadi Allah adalah nama yang paling agung. Ya, Al-Ismul A'zam adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya. Makanya ketika seorang kafir mencari-cari kesempatan untuk membunuh Rasulullah. Rasulullah sedang tidur di bawah pohon. Kemudian pedangnya digantungkan di pohon itu. Rasulullah tidur. Rasulullah orangnya sederhana. Ya. Kemudian kesempatan itu dipakai sama orang kafir, diambil pedangnya. Kemudian dia berdiri di atas Rasulullah, kemudian mengatakan, "Hei Muhammad, kalau saya bunuh kamu, siapa akan membela kamu?" Langsung Rasulullah menyebutkan Al-Ismul A'zam, Allah. Allah. Maka dalam posisi seperti itu, bergoyanglah orang itu. Ya. Kemudian Rasulullah balik orang itu, kemudian diambil pedangnya, Rasulullah di atas. Sekarang kalau saya bunuh kamu, siapa akan membela kamu? Ampunanmu wahai Muhammad. Ya, beda antara orang bertauhid dan orang apa? Musyrik, kan beda. Ya, dia akan mengagungkan Allah, tapi orang musyrik mengagungkan manusia. Nah, karena itu Al-Ismul A'zam sebutlah dalam semua kesempatan. Termasuk ibu kalau punya anak pada saat melahirkan, jangan panggil suaminya. Panggil Al-Ismul A'zam, Allah. Kalau ibu punya masalah, jangan lupa panggil nama Allah, Al-Ismul A'zam, Allah. Kalau ibu mau nanti meninggal, jangan lupa, jangan nyanyi. Panggil apa? Allah, Al-Ismul A'zam, ya. Makanya setiap kali punya masalah, panggillah nama Allah, ya. Nah, karena itu barakallahu fikum, ini bagian daripada keutamaan apa Ibu? Al-Ismul A'zam. Wallahu a'lam. Naam. Iya, silakan Bu. Jadi gini, asuransi itu aslinya adalah bentuk dari koperasi. Awalnya asuransi itu dibentuk adalah untuk koperasi, membantu mereka yang membutuhkan. Tetapi oleh Yahudi dijadikan sebagai apa? Objek bisnis. Sehingga asuransi itu dibuat sistem. Sistemnya bagaimana? Pakai polis. Ya, seorang kalau menjadi anggota asuransi, maka dia harus membayar setiap bulan, ya. Apakah seperti BPJS itu membayar 25.000 atau 40.000 atau lebih daripada itu sesuai dengan kesepakatan. Nah, asuransi nanti dibikin asuransi jiwa, ada asuransi pendidikan, ada asuransi beasiswa atau macam-macam lah itu. Nah, ketika kemudian orang membayar asuransi itu kan, ya, akadnya itu, ya, apalagi asuransi kecelakaan. Ya, kalau kecelakaan dia dapat ganti. Tapi kalau nggak kecelakaan, hilang duitnya. Itu namanya gambling. Ya, ini yang kemudian tidak fair. Jadi sehingga kemudian oleh para ulama dilarang asuransi jenis seperti ini. Makanya kalau ibu mau ikut asuransi, disarankan mengikuti asuransi syariah. Ya, lepas dari asuransi konvensional yang di situ banyak gamblingnya. Ya, makanya asuransi syariah beda. Apa yang ibu berikan itu ibu akan dapat. Ya, wajar kan, sah kan? Artinya fair. Iya, tapi nanti itu ibu nggak tahu digunakan untuk apa itu duitnya ibu. Apakah untuk judi, apakah untuk apa yang lainnya. Tapi kalau asuransi syariah, uang ibu akan dikelola dalam proses yang benar. Dan itu ada laporannya seperti itu. Makanya saya tidak menyarankan ibu ikut asuransi konvensional karena itu akan banyak mengandung riba. Ya, ditambah nanti belum tahu digunakan apa uang kita oleh mereka. Tapi kalau asuransi syariah, insya Allah itu tanggung jawab DSN, Dewan Syariah Nasional, yang sudah mencoba untuk mengakomodasi sesuai dengan sistem syariah. Itu paling aman. Ya, kalau bisa ibu minta kembali
tabungan yang sudah ibu tanam di sana. Ibu nego saja, ya, untuk menghentikan asuransi itu masuk ke asuransi syariah. Itu lebih aman. Karena kalau kita bermuamalah dengan yang tidak syar'i, itu pasti timbulnya kegalauan, ya, kekhawatiran dan macam-macam penyakit yang ditimbulkan oleh setan. Yang bagusnya ibu nego untuk minta kembali setoran ibu yang selama ini sudah diberikan, ya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.